Sementara itu, Dedi juga mengakui sejumlah gas air mata yang digunakan aparat saat mengendalikan massa di Stadion Kanjuruhan telah kadaluarsa atau melewati batas masa guna. Namun katanya gas air mata yang telah kadaluarsa justru mengalami penurunan dari segi fungsi. Karena itu fungsi gas air mata yang telah kadaluarsa justru bisa tak lagi efektif. Iya, gas air mata kadaluarsa itu bagus, gitu ya Pak? Kalau gini kan yang bawa gas air mata nggak jadi tersangka. Yang nyuruh bawa gas air mata, yang memperolehkan bawa gas air nggak jadi tersangka. Sejalan Komnas HAM, TGIPF sebut gas air mata mematikan di tragedi Kanjuruhan. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, setelah kemarin aksi, gue minta maaf ya, ini badan rada gimana ya, doain aja jadi penghapus dosa ya. Dan berita pagi ini, banyak yang harus gue kawal, banyak banget ya Allah. Dan ini sedikit menguras emosional gitu. Setelah nih salah satunya nih, ini satu-satu akan coba gue bahas ya. Ada berita begini nih, cuitan dari CNN Indonesia di Twitter ini ya. Polri sebut ada korban Kanjuruhan tewas akibat gas air mata. Terus akibat apa? Kita baca habis ini ya guys ya. Ya, dan kita reaksi. Dan juga ada nih, sejalan Komnas HAM TGIPF sebut gas air mata mematikan di tragedi Kanjuruhan. Jadi polisi, Komnas HAM, TGIPF itu beda-beda gitu. Polri ngelesnya begitu, tapi ya mau gimana ya. Kita baca dulu deh ya. Tapi sebelum baca gue mau bakar rokok dulu ya. Allahu Akbar. Ya. Takut kesel gue guys, ambil. Ya, takut kesel gue. Serius, takut kesel. Ya, baca beritanya ini takut kesel gue. Bisa seperti itu nah. Ya, kita baca dulu dari CNN Indonesia, Senin 10 Oktober. Ya Allah, hidup di negara apa? Gue ya, negara Indonesia. Gue ini ya. Ya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan pernyataan para ahli, tidak satupun korban meninggal dunia ataupun luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur disebabkan gas air mata. Iya, ya gas air matanya baik kok. Mungkin vitamin gas air mata dia, mungkin. Iya, iya, iya. Pernyataan itu disampaikan Dedi mengutip pernyataan sejumlah ahli dan dokter spesialis. Ahli dan dokter lagi. Gak pakai micin ya? Nggak ada micin, ya. Kemarin gue di sidang PTUN tuh ada Ketua Komnas KIPI ditanya, kalau ada orang yang sakit setelah dimicin itu kebetulan ya? Iya kebetulan, micinnya nggak sakit. Wow, kita nih bukan lulusan SD tapi dipaksa kayak lulusan. Buat apa sekolah ya? Sekolah itu gunanya buat apa ya? Sekolah gunanya buat apa sih guys? Begini amat. Tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, kata Dedi di Mabes Polri Senin 10 Oktober ya. Orang ditabrak mobil brak, ya, brak, kelindes ban gitu umpamanya. Mobil nggak menyebabkan mati, kelindes kecelakaan nggak menyebabkan mati mobil itu. Yang menyebabkan mati adalah bannya mobil. Ya, gitu kali ya. Dedi mengungkapkan berdasarkan pendalaman para ahli, para korban tewas dalam insiden Kanjuruhan akibat kekurangan oksigen. Para korban kekurangan oksigen karena berdesakan di pintu keluar stadion. Oh, jadi kalau Pak ditembakin gas air mata, jangan berdesakan, tenang gitu ya. Orang datang ke stadion itu kan niatnya untuk apa? Nonton bola gitu. Dan nggak semua rusuh kan. Jadi mereka nggak siap Pak untuk berdesakan seperti itu, nggak siap. Itu Stadion Kanjuruhan udah berapa tahun berdiri, udah berapa ratus kali dipakai pertandingan bola, udah berapa kali rusuh, apakah kematiannya seperti ini? Kan begitu logika sih ya. Allahu Akbar, itu logika sederhana ini logika. Nggak perlu orang pintar untuk memahami logika ini, tapi kenapa narasinya? Menurut Dedi, dari sedikitnya 131 korban meninggal dunia, paling banyak akibat berdesakan di pintu 3, 11, 13, dan 14. Terjadi berdesakan, terinjak-injak, bertumpukan mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Ini yang jadi korbannya cukup banyak katanya. Lah makanya kenapa ditutup, kenapa ditembakin gas air mata? Ia menjelaskan gas air mata pada prinsipnya hanya menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan sistem pernapasan. Sistem pernapasan bisa menyebabkan kematian nggak tuh ya? Terus korban-korban yang ya Allah, sampai teriak-teriak begitu, masih nggak? Rakyat Malang, lu lihat dah nih. Ya Allah. Ia menjelaskan gas air mata, ya udah tadi ya. Menurut dia gas akan menyebabkan mata perih seperti kena sabun. Sabun? Ya kalau seperti kena sabun, water cannon kasih sabun, Pak. Kalau seperti kena sabun, water cannon kasih sabun. Semprotin dah. Beda nggak sama gas air mata? Namun dampak tersebut akan hilang dengan sendirinya serta tidak menimbulkan efek fatal. Lah kemarin fatal kenapa? Allah. Menurut sejumlah ahli, kata Dedi, tak ada gas air mata yang menyebabkan pada kematian. Iyalah. Di dalam gas air mata tidak ada toksin atau racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Itu ahlinya mana Pak? Ayolah diskusi debat dah yuk. Sementara itu, Dedi juga mengakui sejumlah gas air mata yang digunakan aparat saat mengendalikan massa di Stadion Kanjuruhan telah kadaluarsa atau melewati batas masa guna. Namun katanya gas air mata yang telah kadaluarsa justru mengalami penurunan dari segi fungsi. Karena itu fungsi gas air mata yang telah kadaluarsa justru bisa tak lagi efektif. Iya, gas air mata kadaluarsa itu bagus, gitu ya Pak? Nggak efektif. Jadi nggak Ya Allah. Sekolah, buat apa gunanya sekolah gitu nih? Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022.
pada usai laga Arema FC dengan Persebaya. Mulanya supporter Arema tampak turun ke area lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Hal itu direspon polisi dengan menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun stadion. Akibatnya penonton berlarian karena panik. Mereka berlarian ke pintu keluar dalam kondisi susah napas dan terinjak-injak hingga ada yang meninggal dunia. Sampai saat ini tercatat ada 131 orang tewas, 2 diantaranya merupakan personel polisi. Adapun polisi hingga kini telah menetapkan 6 tersangka terkait insiden di Kanjuruhan. Mereka adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno. Ya. Adapun polisi hingga kini telah sedangkan 3 tersangka lain adalah personel Polri, masing-masing Kabak Ops Polres Semarang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Semarang AKP Bambang Sidik Ahmadi, serta Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Ya, yang nyuruh bawa gas air mata itu, ini narasinya yang bawa gas air mata supaya nggak jadi tersangka, guys. Kalau gini kan yang bawa gas air mata nggak jadi tersangka. Yang nyuruh bawa gas air mata, yang memperolehkan bawa gas air nggak jadi tersangka. Iya. Berdasarkan temuan awal Komnas HAM yang juga menerjunkan tim ke Malang untuk menginvestigasi tragedi Kanjuruhan, kekacauan berujung tewasnya seratusan orang itu bukan diawali kericuan di dalam lapangan. Pihaknya justru menemukan kekacauan itu timbul karena gas air mata yang ditembakkan aparat untuk mengatasi supporter ke lapangan. Komnas HAM kali ini sepakat gue. Iya Pak Komnas HAM, jangan sering-sering blunder juga. Gas air mata lah yang membuat panik dan sebagainya, sehingga ada terkonsentrasi di sana di beberapa titik pintu. Ada pintu yang terbuka sempit, terus ada pintu yang tertutup. Itulah yang membuat banyak jatuh korban, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam pada jumpa pers pada 6 Oktober lalu. Menurut Anam, kronologi peristiwa yang sebenarnya sesaat sebelum insiden itu penting untuk didalami sebab narasi awal menyebut para korban jiwa yang jatuh akibat kekerasan supporter. Nggak ada kekerasan supporter. Gas air mata, tapi narasinya polisi yang begini nih dari Polri. Ayolah Polri, gimana sih? Masa sih yang begini? Ya Allah. Sekarang berita yang kedua ya guys. Ya. Aduh. Sejalan Komnas HAM, TGIPF sebut gas air mata mematikan di tragedi Kanjuruhan. Polri menegaskan tidak ada satupun dokter spesialis yang menyatakan korban tewas tragedi Kanjuruhan disebabkan gas air mata. Polisi juga berdalih belum ada penelitian jurnal ilmiah yang menyebutkan gas air mata dapat mengakibatkan seseorang sampai meninggal dunia. Oh, jadi bukan karena otopsi, tapi karena jurnal. Iya, jurnal ilmiah guys. Nggak ada jurnal ilmiah yang mengatakan gas air mata itu membunuh. Iya, gue tahu deh arah narasinya kayaknya mengarahkan bahwa pembawaan gas air mata itu supaya yang nyuruh bawa gas air mata nggak ada deliknya, nggak niat bunuh itu. Iya. Orang kalau kena gas air mata di stadion, walaupun kalian lihat senang-senang, itu keluarnya yang tertib ya sayang. Gas air mata nggak salah tangga, salah. Iya. Merespon Polri tersebut, anggota tim gabungan independen pencari fakta, Renald Kasali, mengatakan justru penggunaan gas air mata saat mengurai massa usai pertandingan Arema FC dan versus Persebaya menjadi penyebab kematian. Hal ini sejalan dengan pendapat Komnas HAM bahwa tragedi Kanjuruhan terjadi dikarenakan gas air mata yang menjadi pemicu utama jatuhnya korban jiwa. TGIPF udah bilang begitu, alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Ya, gas air mata mematikan. Tidak dibenarkan menggunakan senjata yang berpotensi bisa mematikan, ujar Renald kepada MNC Portal Senin 10 Oktober 2022. Renald menjelaskan penggunaan gas air mata memiliki tingkatan. Harus ada pembeda antara gas air mata dalam menangani teroris dan penanganan kerumunan. Gas air mata ada tingkatannya. Misalnya untuk penanganan terorisme tentu berbeda dengan gas air mata untuk penanganan crowd yang mencari kegembiraan. Jelasnya. Nah iya benar. Orang kan mencari kegembiraan datang ke stadion tuh. Orang video-video yang beredar waktu rusuh yang katanya rusuh awal di dalam lapangan, itu ada yang ketawa-ketawa. Ada yang ketawa-ketawa itu. Artinya mereka have fun sebenarnya. Jadi kacau ketawa-ketawanya karena ditembak gas air mata ke tribun.
Bahkan kepolisian wajib memperhatikan beberapa aspek ketika Anda menggunakan gas air mata. Lalu gas air mata kalaupun digunakan harus penuh kehati-hatian dengan memperhatikan arah angin, ruang terbuka, dan tidak untuk memprovokasi reaksi perlawanan crowd. Tegasnya, benar. Korban segitu banyak yang ngomong, sakit, menyedihkan, memilukan. Polisi bilang begini, gimana nggak emosional kita, Pak? Juga gas air mata kalau sudah expired harus dipahami apakah sudah berubah menjadi racun yang mematikan atau masih aman sambungnya. Reynald menambahkan penggunaan gas air mata kadaluarsa merupakan penyimpangan dan pelanggaran dalam pengamanan. Tentu itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah, kalau kepolisian itu adalah sekarang bukan military police, bukan polisi yang berbasis militer, tapi ini civilian police. Nah maka polisi itu di tangan kanani oleh kitab hak asasi manusia katanya. Makanya Pak, ya kayak mau perang. Duh ya Allah. Wahai rakyat Malang, nih wahai korban, wahai keluarga korban, lu lihat nih, lu lihat. Gimana kita nggak mau emosional ya Allah? Gimana korban nggak emosional begini? Jadi bukan senjata untuk mematikan, tetapi senjata untuk melumpuhkan supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini terus tentu harus diperbaiki pungkasnya. Ya Allah, begitu amat nih berita, ya Rob, ya Rob. Apa ini, Pak? Banyaknya yang harus gua kawal nih, ya Allah. Begini amat terus sekolah gunanya buat apa ya gue sekolah ya? Logika sesederhana inilah. Ditembakin gas air mata keluar mati. Yang salah yang gas air matanya nggak mematikan. Oke, berarti penggunaan gas air mata diperbolehkan gitu ya Pak? Yang nyuruh bawa gas air mata boleh gitu ya, aman gitu. Adalah kita ke Twitter deh guys ya, kita ke Twitter, kita lihat tweetannya balasannya orang-orang ya tentang pernyataannya Polri nih. Kocak sih menurut gue ya, gombang ya, aduh makin ya dah nggak paham dah gue. Langsung ke Twitter deh guys, let's go to Twitter. Ini kita udah di Twitter ya guys, kita lihat nih ya apa jawaban netizen terhadap tweetannya CNN yang menyatakan, yang memuat berita tentang Polri sebut tak ada korban Kanjuruhan tewas akibat gas air mata. Udah kita baca tadi beritanya ya. Tolong Pak, jangan hina para korbannya. Iya, hormati korban-korban. Katakan yang benar gitu loh Pak. Nih, Malang kamu tidak sendirian. Justice for Kanjuruhan. Ini dari Borussia Dortmund kalau nggak salah nih. Jerman. Semakin kalian mencari alibi, semakin dada mereka menanam banyak caci maki. Semakin kalian banyak membuat alasan, semakin mereka mendendam. Iya marah lah Pak. Pak udahlah. Ya Allah. Astagfirullah, ini orang maunya apa ya? Sama aja kalau ada ayam mati dipotong pakai pisau, yang salah yang motong atau pisaunya. Kan konyol sangat itu. Makanya. Kan kelihatan goblok nih orang ini. Analisa kok kayak nggak pernah kerja di kepolisian aja. Kalau kekurangan oksigen itu akibat penonton panik karena tembak gas air mata. Jika nggak ada gas air mata, korban tak akan berjatuhan. Duh, ampun ngelesnya. Iya. Pak Deddy, ayo dong Pak Deddy. Statement kayak gitu nggak penting untuk disampaikan. Air juga tidak mematikan. Tapi kalau Bapak tenggelam di air, ya mati Pak. Asap orang bakar sampah juga tidak mematikan Pak. Tapi coba Bapak bakar sampah dalam rumah, terus Bapak tutup pintunya. Nah, Pak Listio Sigit, tolong jangan blunder terus dong Pak. Kan Bapak pengen Polri kembali dipercaya masyarakat. Kalau gini terus, malah sebaliknya Pak. Rakyat Indonesia nggak bodoh semua Pak, please. Berdesak-desakan, terinjak-injak, bertumpukan mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, 11, 14, dan pintu 3. Ini yang jadi korbannya cukup banyak katanya. Faktor pendorong terjadinya adalah korban tabrakan mobil meninggal karena terlindas ban truk, bukan sopir. Iya, logikanya itu nah.
terlalu apa ya? Jadi kalau si dia ditabok orang di pinggir jurang, berarti bukan pembunuhan ya, karena penyebab matinya karena jatuh ke jurang. Nah, gregetan lihat kelakuan kalian semua ya Pak, asukabe ini Pak, ini loh Pak, asukabe. Pak polisi, adanya gas air mata, maka penonton beramburan cari selamat hingga kecelakaan akibat gas air mata yang menyerang mereka. Urutannya ada penonton turun protes, gas air mata muncul hingga ke tribun, penonton panik cari jalan keluar, suasana kacau saling tabrak, terinjak dan mati. Ih, ya gimana ya? Ah, bagaimana nggak di anjing-anjingin institusi Polri merilis hasil investigasi saja seperti nggak pakai otak. Makanya ratusan orang mati dan puluhan orang luka dan cedera, tapi karena pintu dan tangga pemilik kendaraan waras macam apa ini? Nah, ini loh. Jika kalian anggota Polri beserta keluarga penuhi salah satu tribun, pintu keluar dikunci lalu ditembak gas air mata, bagaimana kira-kira hasilnya? Iya, coba gitu dah ya. Gimana Pak Polri? Pernah gua angkat kemarin itu, ayolah. Apa untuk rekonstruksi pembuktian cobalah duduk di situ anggota Polri terus ditembakin gas air mata gitu. Emang harus gitu cara pembuktiannya. Ya mungkin ya Pak ya. Iya begitu aja ya Pak ya. Simulasi ulang aja Pak. Ribuan polisi suruh duduk di tribun. Nanti dilemparin gas air mata dan pintu kita kunci. Kita lihat yang nggak selamat berapa. Kalau selamat semua berarti klaim Bapak benar. Setuju? Iya sepakat gitu aja. Kalau simulasi akan dipersiapkan segala sesuatunya untuk antisipasi dan meminimalisir resiko. Harusnya dibuat sama sebagaimana kejadian sebelumnya yang tidak seorang pun tahu akan berada di situasi genting seperti itu. Iya, benar. Simulasi aja masih dipersiapkan. Itu kan orang datang ke stadion, aduh. Sekolahnya dulu gimana sih? Apalagi udah jadi orang. Masa hukum sebab akibat aja nggak bisa dipahamin? Saksi mata banyak, rekaman banyak, masih juga ngeles. Padahal kan bisa minta maaf ya minimal, itu pun nggak mau. Nggak mikir, gas air mata itu adalah penyebab yang dia sebutkan apa ya? Dipaksa sehat di negara yang sakit. Astagfirullah. Coba kalian tidak menembakkan gas air mata, tidak akan terjadi demikian. Kalian lihatlah kondisi jenazah mereka. Kalian memang, semoga omongan kalian menjadikan bumerang untuk kelompok dan keluargamu. Amin. Polri harus paham bahwa gas air mata itu penyebab matinya 127 jiwa di Stadion Kanjuruhan dan penembakan gas air mata adalah pelakunya. Berita terbaru 132 kakak. Iya, polisi paham, tapi masa nggak paham sih? Ada. Iya ini aja biar nggak capek, nggak bakal menang debat sama kepolisian Republik Wakanda. Nggak ada mati kok kena tembak. Nggak ada mati kok kena tembak. Cuma asap gas air mata buat orang sesak dan mati. Kan lucu statementnya. Yang nembakan gas air mata polisi yang selidiki polisi yang mengumumkan polisi. Lawa, lawa, lawa. Kalian bercok. Ini ini buat Aremania dan seluruh supporter bola. Kalau mau bergabung, lihat nih. Kalian lihat ini, bagaimana pernyataan Polri. Makin hancur aja mental-mental polisi Indonesia. Astagfirullah. Segitunya berbohong. Jangan kira rakyat kecil nggak bisa besar, Pak. Mentang-mentang rakyat kecil, seenaknya kalian bikin kebohongan. Nah, itu loh, rakyat jadi besar. Itu kapan? Rakyat jadi besar ini kapan? Alasannya kau muter-muter malah buat emosi rakyat. Ada polisi lain yang nggak bisa gantiin si Dedi ini. Bosan lihat tampangnya. Aduh. Pernyataan seorang irjen sangat luar biasa. Ada. Astagfirullahaladzim. Semoga matamu tercungkil, Pak. Aduh. Kan bisa dibuktikan dengan visum pada para korban termasuk yang masih hidup. Nah, maling teriak maling. Bangun tidur, ngibul lagi. Bangun lagi, ngibul lagi. Bangun, ngibul lagi. Ya, terus ngakak. Sudah nggak ada takutnya sama balasan di akhirat. Aduh. Udah ya guys. Udahlah. Udah segitu banyaknya ya. Udahlah. Intinya
Lu lihat deh rakyat Indonesia nih, polisi ngelesnya begitu. Dah, lu lihat. Gue udah bilang nih kemarin gue di Arema ini kalau nggak bergabung rakyat ya begini. Ya nggak, ha, ngeles lah. Ya masa begitu nggak ngeles sih? Masa bukan gas air mata penyebabnya? Aduh, apa? Dah, gitu dah. Lu lihat sendiri. Dan kalian rakyat bergabung deh ya, bergabung. Perjuangan masih panjang nih, perjuangan masih panjang. Udah rakyat bergabung, tolong rakyat bergabung. Rakyat bergabung, sayang. Aduh, ya itu 4/11 tuh nanti ada acara besar tuh rakyat tuh. Ya bergabung dari situ semuanya, semuanya yang masalah BBM, masalah ini gabung dari satu dari situ. Lu lihat tuh begitu ngeleknya polisi. Ya, udah ya. Itu aja dari gue kali ini. Banyak yang harus gue angkat, termasuk masalah Sambu. Nanti kita angkat juga. Ya, rakyat Indonesia ini harus dikawal. Nggak bisa cuma narasi-narasi sepihak. Harus banyak. Kita negara demokrasi. Bebas beropini. Dijamin oleh undang-undang. Oke, gitu aja guys dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa begitu ya. Kita ini kayak dianggap lulusan SD, nggak lulus SD lagi malah. Anak SD lulusan SD tahu tuh. Ya Pak, ya Pak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.